Jadi sejak saya gabung dengan timnya Ibu Sugianti yang jadi ketua tim itu, saya melihat bahwa ini adalah orang kecil yang dikorbankan. Ini versi saya. Makanya saya mencoba mencari informasi kan Ini dikorbankan oleh, kan waktu itu saya belum terlalu mendalami tentang Ibtu Rudiana ya. Jadi baru sekilas saja lah gitu. Karena saya melihat jalur ceritanya, katanya dia dihabisi di satu tempat, dibuang di tempat lain, dalam kondisi seperti itu. Artinya ini ada rekayasa semacam apa ya? Ada skenario yang dibuat bahwa orang ini bukan dihabisi di tempat. Saya waktu itu sempat berpikir ini jangan-jangan mafia ini yang, karena kalau mafia yang berbuat itu jangankan makhluk hidup, benda mati pun tidak boleh jadi saksi kalau mafia kan itu. Jangan itu, misalkan ada ceceran darah di apa dibuang lah itunya benar kan itu lah. Nah kemudian setelah saya gabung, kita ngobrol banyak dengan tim, akhirnya saya tahu bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh kepolisian daerah Jawa Barat waktu itu sangat lemah. Makanya memantapkan saya untuk masuk ke dalam tim itu. Nah, saya pelajari berkasnya, berkas persidangan tahun 2016 ya. Saya bolak-balik baca, akhirnya didapat kesimpulan oleh saya, ini hanyalah skenario. Pikir saya kan begitu. Ya, yang membuat skenario siapa? Waktu itu saya langsung tertuju kepada Rudiana ya. Rudiana, bahkan saya sempat jangan-jangan ini, mohon maaf nih, Rudiana ini boleh dong kalau saya ngomong ya, ini bukan dulu lah gitu ya. Kan memang ini Rudiana ada main dengan kelompok narkoba begitu ya. Karena saya kan baca profilnya Rudiana di tahun 2016 yang katanya berhasil menangkap menangkap kelompok narkoba begitu ya di Cirebon itu. Nah, cuman saya itu kesampingan dulu. Yang penting saya lihat dulu ini bagaimana bisa institusi polisi sebesar Jabar itu, Polda Jabar, kok bisa menangkap orang yang kuli bangunan kan itu dengan dituduhkan tindak pelaku pembunuhan berencana. Maka kita setelah berbincang banyak, akhirnya kita sepakat ayo kita pra-peradilankan aja. Pertama, ada landasan hukum yang harusnya dipakai oleh kepolisian ya, tentang bagaimana mempersangkakan orang, kemudian menahan orang, menangkap orang dan menahan orang. Nah, itu menurut saya tidak digunakan, entah sengaja tidak digunakan, entah mereka tidak tahu konteks hukum yang lebih luas atau bagaimana. Karena kalau kita berbicara ke tahun 2016, itu kan ada Perkap nomor 14 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa seseorang sebelum dijadikan DPO itu kan kita langsung orientasi ke sana. Itu harus dipanggil dulu secara patut. Panggilan pertama nggak hadir, panggilan kedua nggak hadir, polisi punya kewenangan untuk menjemput paksa. Artinya kalau berbicara jemput paksa berarti berbicara dengan alamat dan orangnya. Nah, kalau alamatnya sudah jelas, orangnya dijemput tidak ada, masuklah daftar DPO. Nah, itu tidak digunakan menurut saya. Kenapa seperti itu? Di putusan itu yang saya baca bolak-balik, itu kan salah satu DPO-nya Peggy alias Perong. Alamat jelas Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Tulis begitu. Tertulis ada. Makanya itulah yang saya bilang konstruksi hukumnya sangat sangat lemah gitu ya. Bahkan mungkin kalau saya bilang kabur lah konstruksi hukumnya. Tinggi 160, rambut keriting, kulit hitam. Nah, sedangkan Peggy Setiawan klien kita, alamatnya ini Kepongpongan, Kecamatan Talun. Bayangan Pak, dari dua alamat yang disajikan saja itu udah sangat jauh berbeda. Terus rambut lurus. Ada yang bilang jangan-jangan diriboni kan gitu. ada yang bilang jangan-jangan Pak mohon izin nih Pak Jenderal Susno. Jangan-jangan diriboni waktu dengan saya diinterupsi itu. Gitu. Kita benar-benar terfokus kepada klien kita. Kemudian dari 3 DPO alamatnya sama. Semuanya kan DPO itu ada 3. Peggy alias Perong, Banjarwangunan, Mundu. Ini saya sebut alamatnya aja. Andi Banjarwangunan, Mundu. Dani Banjarwangunan, Mundu. Lah kok yang ditangkap Peggy Setiawan yang beralamat di Kepongpongan, Kecamatan Talun. Kan itu. Nah,
Akhirnya kita susun pra peradilan dengan tentu saja kita melengkapi dengan berbagai macam landasan hukum kan. Iya. Nah, proses di pra peradilan, persidangan pra peradilan, saya loncat-loncat saja ceritanya ya. Di pra peradilan itu kita mendatangkan ahli, kemudian kita ajukan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan yang paling berkesan yang saya tanya ke beliau itu, saya bilang demi penegakan hukum, ahli. Boleh tidak polisi merubah putusan pengadilan yang sudah inkrah? Kan itu. Contoh, di dalam putusan pengadilan itu ada namanya salah satu DPO itu Peggy alias Peron. Tiba-tiba yang ditangkap itu Peggy Setiawan. Itu kan artinya merubah nama. Bahkan alamat dan data diri pun dirubah. Kata ahli tidak boleh. Berarti kan kalau begitu harus tiga-tiganya ditangkap sesuai daftar pencarian orang. Betul. Nah ini. Makanya makin menguatkan kita dalam proses pra peradilan itu bahwa kita berkeyakinan benar-benar ini polisi error in persona kan gitu ya. Nah error in personanya itu apakah memang mereka sengaja itu ciptakan untuk hanya membidik satu orang Peggy Setiawan dan itu demi menutup yang duanya, ya kan? Atau ada hal lain di balik itu karena waktu saya panel dengan Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas, itu kan penyidik, beliau bilang tuh mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. 5 orang Peggy Setiawan. Betul, 5 nama Peggy Setiawan. Berarti kan salah satu diantaranya mungkin klien kami lah ya. Jadi ada 4 lagi yang di luaran. Saya sampaikan ke beliau tuh, saya sampaikan di beberapa media lah, bukan ke beliau. Kalau misalkan memang penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, kenapa yang 4-nya tidak diperlakukan seperti klien kami? Dipanggil, ya kan? Dipanggil, kemudian dimintain keterangan. Kalau memang terindikasi, tangkap tahan. Atau kalau nggak berani, saya vulgar bilang begitu. Kalau nggak berani, perlakukan saja klien kami seperti mereka, bebaskan kan itu. Jadi adil kan? Nah, keyakinan kami bahwa memang Peggy Setiawan klien kami itu betul-betul bukan pelakunya dan kami bilang itu adalah salah bidik dari kepolisian. 11 Mei kalau nggak salah 11 Mei Juni ya 11 Mei Saka Tatal kan pernah didatangin oleh pihak penyidik. Ini Saka Tatal yang bicara ya bahwa dia didatangin oleh polisi dan memperlihatkan 3 foto yang DPO itu di HP. Berarti kan 3 foto itu kita yakini salah satu diantaranya adalah Peggy alias Peron ya. Nah, di 3 itu. Polisi tanya ada yang kenal nggak? Kan gitu. Saka Tatal bilang tidak ada yang kenal. Begitu 21 Mei 2024 klien kami ditangkap, Saka Tatal bicara lagi di hadapan media. Bahwa dari 3 foto yang dilihatkan oleh polisi dengan Peggy Setiawan tidak ada yang mirip satupun. Nah ini kan makin bertambah kita keyakinan. Iya. Betul-betul ini polisi melakukan kejahatan hukum kalau saya bilang terlalu kasar gitu. Error in persona aja lah gitu lah. Ditambah kan dari dulunya kan prosedural itu yang tidak dipanggil dulu dan sebagainya. Itulah yang menjadi alasan-alasan kita di dalam peradilan.